Kita sedang mendorong sama Pak Sekjen Pak Arya supaya proses Tom Hei dan juga Ragnar Oramangun ini bisa tuntas di pertengahan Maret ini sehingga dia bisa memperkuat melawan Vietnam. Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean perkembangan Timnas. Nah, di sini ada kabar terbaru ya mengenai pemain keturunan. Dan di sini pun langsung diucapkan oleh Bapak Erick Thohir ya mengenai updatean Tom Haye dan juga Ragnar. Nah, bagi teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu ya bahwa Bapak Erick Thohir kemarin sudah mengumumkan bahwa pelatih timnas putri ya itu sudah diumumkan, yakni pelatih Mochi ya dari Jepang, dan dirinya pun juga mengatakan bahwa dia akan terus memiliki target sesuai dengan grassroots dan juga roadmap yang akan dimatangkan oleh PSSI. Dan setelah itu ya Bapak Erick Thohir mengatakan bahwa perkembangan untuk timnas di senior ya melawan Vietnam ini, dia mengatakan bahwa dua pertandingan itu tidak main-main. Kabar gembira yang pertama tentu masalah Jay Ides ya. Jay Ides ini akan datang ke Indonesia tanggal 18. Itu sudah fix, sudah diumumkan. Jadi tanggal 18 Maret nanti Jay dan juga kawan-kawan itu akan bergabung bersama timnas Indonesia. Dan untuk sosok Ragnar dan juga Tom Haye, kabar terbarunya ini memang dia belum masuk ya di DPR ya, dalam artian belum, DPR ini belum merapat karena memang masih masa reses. Dan Erick Thohir pun mengatakan bahwa sebenarnya untuk dokumen semuanya untuk masuk di DPR itu sudah selesai ya, tetapi hanya tinggal menunggu rapat untuk persetujuan saja. Ketika sudah disetujui nanti akan ada kepres ya, keputusan presiden. Nah, persetujuan dan juga kepres ini yang akan dikejar di awal bulan Maret. Nah, awal bulan Maret ini kalau saya lihat ya dari jadwal DPR ini akan mulai lagi ya untuk kegiatannya ya, untuk rapatnya. Ini di tanggal 3 Maret, semoga saja di tanggal 3 sampai tanggal 7 nanti ada kabar terbaru ya. Karena di sini Bapak Erick Thohir pun mengatakan bahwa semuanya itu sudah dipasrahkan ya kepada Bapak Sekjen ya, yakni Yunus Nusi, dan juga Exco PSSI Bapak Arya Sinulinga. Dia mengatakan bahwa ini harus dipercepat dan target dari PSSI pertengahan bulan Maret itu selesai. Artinya sekitar tanggal 13 sampai 15 itu proses sumpah WNI-nya selesai. Kemudian di tanggal 16 itu perpindahan kewarganegaraan, 16, 17, 18. Nah, kemudian nanti di tanggal 21 ya, 20 lah, jangan terlalu mepet. Kemudian tanggal 21 mulai bisa debut ya bersama timnas Indonesia. Nah, ini diharapkan bisa segera selesai. Walaupun mepet ya. Ini statement dari Bapak Erick Thohir sepertinya juga menjadikan kita ya sebagai pendukung timnas ini semakin yakin bahwa mereka ya, kedua pemain ini bisa terkejar. Karena memang kita sangat membutuhkan pemain-pemain tersebut ya. Dan ditambah lagi kita di posisi saat ini ya di grup D ini sangat, menurut saya ini sangat bisa dibilang tidak sesuai dengan harapan semua orang ya, karena saat ini kita berada di peringkat paling bawah ya, di bawah Filipina malah. Nah, harapannya di dua laga di GBK nanti dan juga di Stadion Maidi itu kita bisa menang, karena kalau kita bisa menang itu otomatis kita bisa naik ke peringkat ketiga ya. Dan di saat nantinya di bulan 6 ya kita akan bertemu dengan Irak dan juga akan bertemu dengan Filipina, itu diharapkan bisa memenangkan laga, karena target jelas ya, menurut saya ini bukan target yang main-main. Bagaimana kita bisa mengunci di peringkat 2 atau peringkat 1, tidak ada yang tidak mungkin, karena fasenya saat ini ya Vietnam dan juga Filipina ya, ini adalah target bagaimana kita harus bisa mengalahkan kedua negara ini terlebih dahulu ya, karena fasenya mereka saat ini dari segi Vietnam sedang kebergantian pelatih, dan dilihat dari beberapa progres pemain keturunan yang sedang diurus itu belum memiliki hasil yang nyata. Nah, artinya memang kalau dilihat di pertandingan besok ya di bulan 3 itu Vietnam akan mengandalkan beberapa pemain-pemain yang memang memiliki pengalaman banyak, seperti Nguyen Quang Hai ya, kemudian ada Dang Phang Lam ya, yang semuanya itu sudah bisa tampil ya
Karena di Piala Asia kemarin 6 pemain kunci dari Vietnam itu tidak tampil dan sekarang akan tampil. Nah, begitupun dengan timnas Indonesia. Diharapkan nantinya dengan proses cepat ya yang akan dilakukan oleh PSS ini, semoga saja kedua pemain ini bisa debut ya. Karena memang kita memiliki banyak masalah termasuk di lini depan. Adanya Rafael Struijk ya, kemudian Hoki Caraka, kemudian Dimas Drajat, sepertinya ini juga belum terlalu ya menjawab keinginan dari beberapa pendukung timnas, kemudian pelatih juga. Ini artinya memang kita memang ada sedikit permasalahan di lini depan, dan juga kita memang ada beberapa permasalahan di lini tengah. Nah, jawabannya kemudian, Bang, apakah ketika nanti sosok Ragnar Oratmangun ini bergabung bersama timnas Indonesia, apakah dia mampu style bersama timnas Indonesia? Jawaban menurut saya adalah 50-50 ya. Kita belum tentu melihat apakah dia langsung bisa style. Ya, sebagai contoh seperti sosok Ivar Jenner waktu awal-awal bergabung bersama timnas Indonesia, dia belum bisa memahami gaya taktik ya dan juga kemauan yang diinginkan Sinteyong. Nah, artinya memang walaupun mereka nanti berdua sudah bergabung ya, misal ini prosesnya udah selesai, ya kita belum tentu ya melihat dirinya akan menjadi starter atau bahkan tidak diturunkan oleh Sinteyong dan akan diturunkan di laga kedua. Ini juga bisa menjadi taktik ya dan juga perubahan. Nah, ini menurut saya menjadi poin plus. Apa yang menjadi taktik, apa yang menjadi gambaran umum skuad, ini diharapkan nantinya ya dengan kedatangan kedua pemain ini itu akan lebih menambah bagaimana kekuatan timnas Indonesia untuk levelnya lebih baik. Nah, kemudian yang bertanya kepada saya mengenai beberapa pemain keturunan yang belum diproses ya. Ya, semoga saja ini segera selesai seperti sosok Martin Paes ya. Dan mungkin ini ya yang mungkin sekarang beritanya agak hilang, yakni sosok Cyrus Margono. Nah, Cyrus Margono prosesnya sekarang di mana dan perkembangan seperti apa? Ini sepertinya kurang ada yang meng-up mengenai perkembangan. Ya, diharapkan semoga saja tidak ada ya diskriminasi antara pemain-pemain yang memang menjadi rekomendasi Sinteyong dengan pemain-pemain yang dalam hal ini adalah jalur mandiri. Tidak dalam rekomendasi PSSI atau rekomendasi Sinteyong, tetapi ingin menjadi warga negara Indonesia. Ya, diharapkan ini memiliki hak yang sama, yakni sosok Cyrus Margono. Karena dirinya juga sudah membuktikan di level klub ya, dirinya kemarin juga pernah tembus di tim UTOS ya. Ini artinya memang semoga saja ya, semoga saja untuk Cyrus Margono ini segera untuk selesai juga agar nantinya Sinteyong bisa mempertimbangkan ya dengan belum adanya sosok Martin Paes ini ya diharapkan ada pemain yang bisa bersaing di kiper ya yang memang bisa menyaingi sosok Hernando Ari. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar terbaru dari sosok Tom Haye, kemudian Ragnar Oratmangun dan juga statement dari PSSI? Apakah kalian yakin nantinya di pertengahan bulan Maret mereka semua selesai? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.